Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai tugas kegawat daruratan obstetri dan neonatal tentang ketuban pecah dini. Kasus yang kami dapatkan, penanganan kegawat daruratan ketuban pecah dini lebih dari 6 jam. Datang dengan fase laten pembukaan 1. Definisi KPD adalah pecahnya ketuban sebelum infartu. Kapan seseorang dikatakan infartu atau sudah dalam onset persalinan, diantaranya adalah ada tanda-tanda infartu. Yang pertama, anamnesa, sudahkah keluar lendir, atau ibu mulus-mulusnya semakin sering dan kuat, ditambah dengan pemeriksaan fisik, dicek adanya pembukaan. Diagnosa KPD ditegakkan dengan adanya pemeriksaan penunjang. Yang pertama, nitrazin test dengan menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, Ferning test, di mana cairan ketuban dibiarkan mengering, lalu ditaruh di objek gelas, lalu nanti diperiksa menggunakan mikroskop. Gambaran yang didapat seperti daun pakis. Tata laksana ketuban pecah dini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kehamilan lebih dari 34 minggu. Paling aman untuk dilakukan terminasi kehamilan. Pemberian antibiotik, ampicillin 2 gram IV. Yang kedua, kehamilan 24-33 minggu, di mana tata laksananya adalah rawat konservatif atau dilakukan persalinan jika ada tanda-tanda korioamnionitis, solusio plasenta, atau kematian janin. Pemberian kortikosteroid serta brain protector MgSO4. Yang ketiga, kehamilan kurang dari 24 minggu. Tata laksananya, konseling, pertimbangkan induksi atau ekspektatif untuk rawat inap. Atau bisa juga pasien pulang, monitor harian, berikan antibiotik, dan USG fetal tiap minggu. Pemberian kortikosteroid pada rawat konservatif yaitu diberikan obat pematangan paru dexamethasone 2 kali 6 mg selama 2 hari atau betamethasone 2 kali 12 mg selama 1 hari. Di pemberian obat MgSO4 sebagai brain protector. CTG per hari, USG periodik. Perkenalkan diri dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang Ibu Vera, saya dengan Bidan Rica. Saya akan melakukan proses pemasangan infus. Tindakan infus ini supaya Ibu mendapatkan terapi antibiotik yang bertujuan agar tidak terjadi infeksi, karena Ibu sudah keluaran cairan ketuban sejak 6 jam yang lalu. Tapi sebelumnya, nanti saya pastikan dulu ya Bu, apakah sudah ada pembukaan atau belum. Nanti Ibu akan dipasang alat spekulum ke vagina untuk memastikan apakah cairan yang keluaran itu ketuban atau bukan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kemudian setelah itu kita mengecek perlengkapan dan alat-alat yang akan dipakai. Lalu, kita gunakan APD.
Kasus kelompok 2. Ibu Vera, NRM 024321, usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, dengan KPD lebih dari 6 jam. Janin tunggal hidup intrauterin. Tindakan yang dilakukan adalah cek lakmus, pemberian antibiotik, konsul DPJP untuk terminasi kehamilan. Selanjutnya, kita cuci tangan. Setelahnya, kita mendekatkan alat-alat yang akan dipakai. Bu, maaf, diangkat dulu pantatnya ya. Lalu kita memasang underpad. Kemudian, kita menyiapkan jeli. Jangan lupa memakai sarung tangan. Alat-alat yang disediakan antara lain spekulum, kertas lakmus, kom kapas DTT, bengkok, dan sampah medis. Setelah siap, mari kita lakukan. Ibu, saya akan membersihkan vulva ibu ya. Vulva hygiene dilakukan dengan metode zigzag dari arah pubis ke simfisis. Lalu dilanjut labia mayor, kanan dan kiri. Setelah itu, kita melepaskan handscoon. Karena handscoon yang dipakai untuk vulva hygiene tadi sudah banyak terkena cairan ketuban. Kita memakai handscoon. Ulang. Ambil spekulum, olesi jeli. Ibu, tarik nafas, Bu. Spekulum kita putar, lalu kita buka. Cari porsionya. Lakukan penilaian, apakah porsionya sentral atau di anterior atau posterior. Penipisan porsionya masih 30%, pembukaan 1, penurunan kepala, Hodge 3. Lalu kita ambil lidi water dengan teknis don't touch. Tempelkan di mulut rahim, serap, lalu setelah itu oleskan ke lakmus biru. Jika tidak ada lakmus biru, bisa lakmus merah. Asalkan nanti hasilnya harus biru. Selanjutnya, lepaskan spekulum, masukkan ke dalam klorin. Buka handscoon. Ternyata lakmus berubah warna menjadi biru. Setelah diagnosa KPD ditegakkan, kita dapat memberikan profilaksis antibiotik, yaitu ampicillin 2 gram IV. Lalu setelahnya kita lakukan tindakan pemantauan janin dengan CTG. Jika CTG baik, konsulkan ke DPJP hasil advis terminasi kehamilan dengan misoprostol 1/4 per fornit.